やれ。Halo sobat pendengar dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Semoga akan baik-baik saja dan sehat selalu. Di video sebelumnya sudah ceritakan munculnya seorang pemuda culun yang mendadak menjadi ketua dari salah satu geng terkuat yang ada di kota Hiroshima. Sebagai ketua dari kelompok gangster membuatnya terlibat perselisihan dan pertarungan dengan geng terkuat lainnya. Namun di akhir pertarungan ketiga geng terkuat ini saling memberikan respek kepada lawannya, sehingga membuat kota Hiroshima masih dalam keadaan damai. Di video ini cerita akan berlanjut dengan kemunculan beberapa tokoh-tokoh penting yang nantinya akan membawa masalah-masalah internal bagi setiap geng. Baiklah, seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita simak adu cerita berikut ini. Hisa-chan, yamero! Yame Yutaro ga! Setelah pertarungan sengit melawan geng Beast sebelumnya, Yoji dan kawan-kawan berinisiatif untuk memperkuat kekuatan geng mereka dengan mengadakan seleksi penerimaan anggota baru geng Gokuraku. Namun dengan wilayah geng mereka yang sangat kecil, membuat mereka kesulitan untuk mencari anggota-anggota baru yang berbakat dalam hal bergelut. Sementara Yoji dan kawan-kawan sedang memikirkan cara untuk menambah kekuatan mereka, Tsukasa terlihat sedang melamar pekerjaan di kafe tempat di mana Kumi bekerja. Namun sayangnya karena tujuan Tsukasa bekerja di tempat itu hanya untuk bisa uwu-uwan dengan Kumi, tentu saja pemilik kafe menolak lamarannya. Kemudian di kafe itu tiba-tiba datang seorang wanita kawaii bernama Aoi, yang mana Aoi ini adalah sahabat masa kecil dari Tsukasa. Tsukasa pun sangat senang bisa bertemu kembali dengan Aoi. Aoi sendiri berada di Hiroshima untuk melangsungkan kegiatan studi tour. Kemudian Aoi menceritakan pada teman-teman Tsukasa tentang masa kecil dirinya dengan Tsukasa, di mana dulu mereka mempunyai seorang sahabat lainnya bernama Shinichi. Shinichi ini adalah orang yang selalu melindungi Tsukasa di waktu Tsukasa sering dibully. Namun ada kalanya Tsukasa membantu Shinichi saat dalam keadaan terpojok. Setelah berbincang-bincang cukup lama, Aoi pun pergi meninggalkan mereka. Di sini Tsukasa menambahkan bahwa Aoi adalah seorang wanita tangguh yang memiliki sabuk hitam dalam karate. Malam harinya Hisa bertemu dengan Hiro di suatu tempat dan terungkap fakta bahwa sebenarnya Hisa adalah sahabat masa kecil dari Hiro dan pernah berada di geng Night. Namun karena sering bergaul dengan Yoji, ia pun bergabung dengan geng Gokuraku. Di sini tak diduga ternyata Hisa berencana keluar dari geng Gokuraku dan akan bergabung dengan geng Night. Karena dulu dia pernah berjanji pada Hiro akan membawa geng mereka menjadi geng terkuat nomor 1 di kota Hiroshima. Di esok harinya saat Tsukasa sedang berjalan dengan Aoi, Aoi bertanya-tanya mengapa Tsukasa berteman dengan orang-orang gangster seperti Yoji dan yang lainnya. Karena dulu sahabat mereka Shinichi juga berteman dengan gangster sekolah dan membuatnya berubah menjadi berandalan. Di mana di waktu itu Tsukasa sempat menyuruh Shinichi untuk tidak bergabung dengan murid gangster dan mengajaknya untuk menyelamatkan murid yang dibully oleh teman-teman Shinichi. Akan tetapi di waktu itu Shinichi melarangnya karena dia akan merasa malu jika kembali dibantu oleh Tsukasa seperti di waktu kecil dulu. Kemudian Aoi juga menceritakan bahwa setelah Tsukasa pindah ke Hiroshima, suatu kondisi membuat Shinichi dendam dengan teman gangsternya dan berujung pada pertarungan hingga akhirnya membuat Shinichi berakhir di rumah sakit. Di kafe, Eiji memberi kabar pada Yoji bahwa geng Neck telah mendapat anggota baru yang cukup kuat, di mana dia dapat mengalahkan 5 orang sendirian. Mereka pun bermaksud membahas hal itu dengan Tsukasa dan Hisa, tapi tak berselang lama. Datanglah Hisa yang langsung mengatakan bahwa dia keluar dari geng Gokuraku. Yang seketika hal itu membuat mereka menjadi marah karena Hisa keluar di waktu mereka sedang dalam keadaan genting. Dari sini mereka beranggapan bahwa anggota baru yang bergabung dengan geng Neck adalah Hisa. Sementara itu Hiro dan anggotanya terlihat sedang mengadakan party di sebuah karaoke dengan ciwi-ciwi. Tapi tanpa sepengetahuan Hiro ternyata ada salah satu anak buah dari petinggi geng Night yang bernama Kenjo sedang mengawasi mereka. Yang mana Kenjo diam-diam berencana untuk mengalahkan geng Gokuraku. Setelah semuanya aman, Kenjo pun merintahkan anak buahnya untuk mencuri Yoji, Eiji, dan Hisa. Namun di sini mereka belum berhasil menemukan keberadaan Hisa.
Tujuan Kenjo di sini adalah untuk mengambil alih kepemimpinan geng Neck dengan mengalahkan geng Gokuraku, yang mana Hiro sendiri telah dikalahkan oleh Tsukasa. Akan tetapi di sini Kenjo tidak menginginkan pertarungan secara langsung melawan Tsukasa. Dia berencana untuk memojokkan Tsukasa dengan menggunakan teman-teman Tsukasa. Kemudian Kenjo menghubungi Tsukasa untuk memberitahu bahwa teman-teman Tsukasa telah disekap di dua lokasi yang berbeda, yang mana jika Tsukasa menuju ke lokasi yang satu, maka lokasi yang satunya lagi akan disiksa oleh mereka. Kenjo pun mengirim foto Yoji dan Eiji kepada Tsukasa. Namun tak hanya itu, di tempat satunya lagi ternyata Aoi juga disekap oleh mereka. Mengetahui hal itu, Tsukasa pun langsung bergegas untuk menolong teman-temannya. Sedangkan di sisi lain, ternyata Hisa berada di rumah sakit untuk menjenguk ayahnya yang sedang dalam keadaan sakit. Dari sini terungkap fakta bahwasannya Hisa keluar dari geng Gokuraku dan bergabung dengan geng Neck adalah karena dia ingin balas budi dengan ayah Hiro karena telah membantu pengobatan ayahnya. Yang mana ternyata ayah Hisa dan ayah Hiro sudah saling mengenal dan mereka berharap kedua anaknya bisa berteman dengan baik. Tak berapa lama ayah Hisa yang mendengar curhatan Hisa tentang dia yang mengkhianati teman-temannya di Gokuraku pun terbangun. Di sini ayah Hisa menasihatinya untuk menghargai teman-temannya yang akan selalu berada di sampingnya dalam keadaan apapun. Karena itu adalah jalan yang telah dipilih oleh Hisa. Sepulang dari rumah sakit, secara tak diduga Hisa diserang oleh sekumpulan anggota geng Neck. Namun dengan keahlian gelutnya Hisa masih dapat lolos dari mereka. Untuk kemudian Hisa langsung menghubungi Hiro untuk menanyakan maksud dari penyerangan itu. Namun tentu saja Hiro tidak mengetahuinya sama sekali. Dan tak lama ia pun sadar bahwa ada anggotanya yang mencoba untuk mengkhianatinya. Di tempat lain ternyata Tsukasa memilih untuk terlebih dulu menyelamatkan Aoi. Akan tetapi saat Tsukasa membantu Aoi, tiba-tiba tangannya diborgol oleh Aoi dan mengabari Kenjo bahwa ia telah berhasil menjebak Tsukasa. Tsukasa pun sangat terkejut akan hal itu dan terungkap fakta bahwa anggota baru geng Neck yang telah mengalahkan 5 anggota mereka dengan sangat mudah tidak lain adalah Aoi sendiri. Yang mana alasan Aoi melakukannya adalah sebagai bentuk balas dendam karena Tsukasa telah meninggalkan Shinichi dan bergabung dengan gangster yang dianggapnya sama dengan berandalan yang sudah menyiksa Shinichi. Sementara itu di tengah ketidakberdayaan Yoji dan Eiji yang disiksa oleh Kenjo, tiba-tiba Hiro dan Hisa datang membantu mereka. Di sini Hisa mengatakan bahwa dia memutuskan untuk kembali ke geng Gokuraku dan tidak jadi bergabung dengan geng Neck. Setelahnya pertarungan pun terjadi. Singkat cerita, pertarungan yang tidak diperhatikan itu berhasil dimenangkan oleh Hiro dan Hisa dengan sangat mudah. Namun di tempat itu tiba-tiba Erika datang memarahi Hiro karena dia telah melakukan kencan grup. Sedangkan Hisa meminta maaf pada Yoji dan Eiji karena dia telah mencoba untuk mengkhianati mereka. Yoji dan Eiji pun tidak mempermasalahkan hal itu. Dan karena kondisi mereka yang sudah babak belur, mereka pun menyuruh Hisa untuk menyelamatkan Tsukasa. Namun sesampainya di lokasi, Aoi mengancam akan menjatuhkan Tsukasa dari ketinggian bila Hisa mencoba untuk mendekat. Di sini Aoi menyuruh Hisa untuk melompat jika dia mau menyelamatkan Tsukasa. Hisa yang merasa telah berutang budi pada Tsukasa pun ingin melakukannya. Akan tetapi Tsukasa yang tidak menginginkan hal itu melawan Aoi dan hampir membuat Aoi terjatuh. Singkat cerita, Tsukasa berhasil menyelamatkan Aoi. Karena kejadian itu, Aoi pun sadar bahwa teman-teman Tsukasa tidak seburuk yang ia pikirkan. Dan Tsukasa bukanlah orang yang akan mengkhianati teman-temannya. Untuk kemudian Aoi meminta maaf atas tindakan bodohnya tersebut. Tsukasa pun menceritakan bahwa sebenarnya Shinichi mencoba untuk kembali seperti mereka yang dulu. Yang mana Shinichi menjadi orang yang dapat melindungi sahabat-sahabatnya. Keesokan harinya, Tsukasa, Aoi, dan Shinichi bertemu kembali di suatu tempat. Dan pertemuan itu menjadi pertemuan terakhir karena Aoi dan Shinichi akan kembali ke kota mereka. Setelah permasalahan antar geng Gokuraku dan geng Neck telah selesai, di kota Hiroshima seseorang dengan julukan Sang Iblis bernama Yutaka telah kembali. Rumor kembalinya Yutaka dengan cepat langsung diketahui oleh geng-geng yang ada di kota Hiroshima, termasuk geng Gokuraku. Yutaka sendiri adalah orang yang memiliki keahlian dengan pukulan gesit.
Dengan keahliannya itu, Yutaka dapat menghabisi kelompok geng satu persatu, dan tidak ada yang dapat menghentikannya bila ia marah. Akan tetapi hanya ada satu orang yang dapat mengimbanginya, yakni seorang Dano. Mereka berdua dapat melangsungkan gelut dengan waktu yang lama dan berujung pada hasil imbang. Namun Yutaka telah memutuskan untuk menjadi seorang petinju profesional dan tidak akan kembali lagi menjadi seorang gangster. Sedangkan di markas geng B, setelah melihat bekas goresan di wajah anggotanya, Dano pun mempercayai bahwa orang yang telah menyerang anggotanya adalah Yutaka. Sebab Yutaka adalah satu-satunya orang yang dapat meninggalkan bekas goresan di wajah saat bertarung. Keesokan harinya, Tsukasa terlihat sedang melakukan kencan dengan Kumi. Namun tak berapa lama mereka diganggu oleh dua orang berandalan di tempat itu. Tapi tiba-tiba Yutaka datang membantu mereka dan membuat dua orang resek itu langsung kena mental. Sedangkan di sisi lain, Hiro mendapat panggilan dari Yutaka yang mengajaknya untuk ketemuan di suatu tempat karena Yutaka ingin bergabung dengan geng Knight. Namun setelah pertemuan itu diperlihatkan Hiro yang berada di rumah sakit dengan keadaan babak belur. Goresan yang terdapat di wajah Hiro membuat Yoji dan kawan-kawan bisa menyimpulkan bahwa pelakunya adalah Yutaka. Tak berapa lama datang Eiji memberi kabar bahwa polisi sedang mencari Yutaka karena melakukan penyerangan. Di markas geng bis, Dano merasa kesal dengan Yutaka yang terus-terusan menghajar anak buahnya. Ditambah lagi Yutaka telah melanggar janjinya, yang mana di waktu dulu Yutaka pernah berjanji bahwa ia tidak akan lagi menggunakan tinjunya untuk kekerasan. Dan ia bertekad untuk menjadi sang juara sebagai seorang petinju profesional. Dan karena itu Dano pun akhirnya memutuskan untuk turun tangan melawan Yutaka. Sedangkan Tsukasa yang mendapat kabar tentang Dano yang akan melawan Yutaka dan mendengar kisah persahabatan mereka berdua, memutuskan untuk menghentikan pertarungan mereka. Karena menurutnya sahabat tidak seharusnya bertarung satu sama lain. Sementara itu Dano yang telah menemui Yutaka langsung melepaskan pukulannya dan melampiaskan rasa kekecewaannya pada Yutaka, yang seharusnya meneruskan mimpinya sebagai sang juara dan tak harusnya kembali menjadi seorang gangster. Akan tetapi saat mereka berdua hendak akan melangsungkan gelut, tiba-tiba Tsukasa datang menghentikan mereka. Namun di sini Dano masih saja bersikeras untuk melawan Yutaka. Karena sebagai seorang pemimpin, sudah tanggung jawabnya untuk melindungi semua anak buahnya dan juga kedamaian kota Hiroshima. Dano pun kemudian mengajak Yutaka keluar untuk melakukan pertarungan. Tapi Tsukasa tidak menyerah untuk menghentikan mereka berdua. Dengan jurus-jurus bacotannya, Tsukasa terus berusaha untuk menyadarkan mereka berdua. Sampai akhirnya Dano pun tersadar untuk tidak melakukan pertarungan dengan sahabatnya itu. Namun tiba-tiba di sini salah satu petinggi dari geng bis yang bernama Ogi datang bersama beberapa anggota geng bis mengatakan bahwa ketua mereka yang sekarang adalah Yutaka. Dan dari sini masa geng Yutaka akan dimulai. Tentu saja hal itu membuat mereka semua terkejut dengan Yutaka yang akan kembali menjadi sang iblis. Keesokan harinya terlihat geng Yutaka yang telah mengumpulkan cukup banyak anggota geng mereka, yang mana semua anggota tersebut adalah berasal dari geng bis. Di sini mereka berencana untuk memperas wilayah kekuasaan mereka dengan mengalahkan geng-geng lainnya. Seiring berjalannya waktu, geng Yutaka berhasil memperluas wilayah kekuasaan mereka dan memperkuat kekuatannya. Hal itu mendapat perhatian serius dari geng-geng terkuat yang ada di kota Hiroshima. Namun di sini Yoji dan kawan-kawan dibuat penasaran dengan Yutaka yang tidak memberi perintah apapun, karena yang mengatur geng mereka sepenuhnya adalah Ogi. Kemudian tiba-tiba seorang polisi bernama Iwa datang menghampiri mereka, yang mana kedatangan Iwa adalah untuk mencari tahu tentang keberadaan Yutaka. Karena Yutaka dicurigai sebagai orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap seorang warga di Osaka. Dan alasan itulah yang membuat Yutaka kembali ke Hiroshima. Sedangkan di markas geng bis, Kaju mendapat panggilan dari Ogi yang ingin bernegosiasi mengajak geng bis untuk bergabung dengan geng mereka. Namun tentu saja Kaju dengan sangat marah menolak ajakan tersebut. Tak lama setelahnya Kaju mendapat kabar bahwa Dano tiba-tiba menghilang dari Hiroshima, yang mana ternyata Dano berada di Osaka untuk mencari tahu tentang Yutaka di tempat ia berlatih tinju. Sementara itu Tsukasa dan kawan-kawan pergi ke rumah sakit untuk menghentikan Erika yang nekat ingin melakukan aksi balas dendam dengan geng Yutaka. Namun kehadiran Hiro membuat Erika mengurungkan niatnya. Di sini Hiro mengatakan bahwa orang yang menyerang dirinya bukanlah Yutaka. Mengetahui hal itu, Tsukasa dan kawan-kawan berencana untuk menyelidikinya. Kemudian di markas geng Yutaka terungkap fakta bahwa sebenarnya orang yang telah membuat Hiro terluka parah adalah Ogi dan bawahannya, yang mana ternyata Ogi hanya menggunakan Yutaka sebagai ketua mereka agar nantinya Yutaka mengalahkan Dano untuk mereka. Dan setelahnya Ogi menghubungi polisi untuk menangkap Yutaka. Namun pembicaraan mereka didengar secara diam-diam oleh geng Gokuraku.
dengan tujuan untuk menyelamatkan Yutaka dari rencana licik Ogi. Pertarungan antar kedua geng pun terjadi. Singkat cerita, Gokuraku berhasil memenangkan pertarungan itu dengan sangat mudah dan langsung menemui Yutaka. Bertepatan di waktu itu, Dana juga datang setelah mencari tahu tentang apa yang telah terjadi pada Yutaka di Osaka. Yang mana ternyata Yutaka telah dijebak oleh senpainya untuk pergi ke sebuah tempat di mana senpai itu telah melakukan pembunuhan dan menelpon polisi untuk menjadikan Yutaka sebagai tersangkanya. Kondisi itu membuat Yutaka kebingungan dan melarikan diri untuk meminta pertolongan pada pelatih tinjunya. Namun istri pelatih itu tidak mempercayai Yutaka dan berniat untuk melaporkan keberadaannya. Karena tidak ada orang yang dapat dipercaya, Yutaka pun memutuskan kembali ke Hiroshima untuk bersembunyi. Akan tetapi setelah semua itu terungkap, Yutaka masih saja bersikeras untuk tidak pergi ke kantor polisi karena ia merasa polisi tidak akan mempercayainya meskipun ia mengatakan kebenarannya. Yutaka pun lantas pergi meninggalkan tempat itu, namun tiba-tiba lagi-lagi di sini Tsukasa yang tidak menyerah mengeluarkan bacotan no jutsunya untuk menyadarkan Yutaka. Hingga akhirnya Yutaka pun tersadar dan memutuskan untuk menjelaskan kebenarannya di kantor polisi, lalu meneruskan impiannya sebagai seorang petinju. Sedangkan di esok harinya, Iwa mendatangi markas geng Gokuraku untuk memberitahu bahwa pelaku yang sebenarnya telah ditangkap. Dan alasan Iwa mencari Yutaka sebelumnya bukanlah untuk menangkap Yutaka, melainkan adalah untuk mencari tahu keberadaan dari senpainya. Dan karena itu Yutaka pun dinyatakan tidak bersalah. Dengan demikian pembahasan alur cerita dari Beat Boss G Part 2 episode 4 sampai ke 8 telah selesai. Pada akhirnya masalah-masalah internal dari geng terkuat yang ada di kota Hiroshima berhasil diselesaikan dengan baik. Di part selanjutnya cerita akan semakin menarik karena akan ada kebangkitan salah satu geng terkuat yang dapat mengungguli kekuatan 3 geng teratas di kota Hiroshima saat ini. Baiklah, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih buat sobat pendengar yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Sekian dari saya, arigato matane.